Film ini dimulai di Los Angeles, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang insinyur penerbangan Irlandia yang kaya raya bernama Ted Crawford. Ted adalah sosok yang sangat jenius, di mana dia hanya bekerja selama 1 jam sehari. Sisanya ia pergi dan hanya meninggalkan sedikit bantuan terkait pintu pesawat yang diketahui sedang rusak. Dari bantuan itu, para mekanik pun merasa berterima kasih. Tapi di balik segala kelebihan yang dipunyai Ted mempunyai istri yang sangat membanggakan, kurang ajar dan tidak beres, di mana istrinya telah berselingkuh dengan seorang letnan polisi bernama Rob. Uniknya selama selingkuh, Jennifer tidak menyebut nama aslinya dan ia tidak memberitahu di mana alamatnya. Namun tanpa pengetahuan sang istri, Ted juga rupanya sudah tahu kelakuan busuk istrinya saat dirinya bekerja. Terbukti, Ted langsung pergi ke hotel tempat Jennifer dan Letnan Rob berada. Ted segera memperhatikan keduanya dan kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengamati lebih jauh bagaimana istrinya berselingkuh. Selanjutnya, istri Ted mengemudi pulang dan saat ia memasuki rumah, Ted muncul mengagetkannya. Hello there. You're home early? Yeah. Ted kemudian mencoba mencium istrinya, tetapi sang istri menolak. Padahal Ted sudah menyikat giginya sebanyak 99 kali untuk menghilangkan bau jengkol di dalam mulutnya. Lalu Jennifer mengatakan bahwa dia akan segera menyiapkan makan malam. Tapi Ted tiba-tiba bertanya tentang perselingkuhannya, yang hal itu tentunya membuat Jennifer sangat terkejut. Bagaimana bisa suaminya itu bisa tahu perselingkuhannya dengan Rob secara detail. Karena merasa bersalah dan sudah terciduk, Jennifer kemudian meminta maaf, mengatakan bahwa dirinya sangat kapoekan. Tetapi Ted segera mengeluarkan pistol dan menembaknya di kepala. I'll go change. I'll make some dinner. I'm sorry. Don't be. Knowledge is pain. I'm used to that. Sementara itu, para tukang kebun yang mendengar suara tembakan segera mendekat untuk memeriksa. Tetapi Ted segera melepaskan beberapa tembakan lagi yang membuat para pekerja di rumahnya ketakutan dan membuat mereka kocar-kacir. Setelah itu, Ted menyeka selongsong peluru di tanah, kemudian membersihkan dirinya dan membakar pakaian yang ia kenakan untuk menghilangkan barang bukti. Mr. and Mrs. Crawford? Setelah para tukang kebun melaporkan kejadian tersebut, polisi kemudian segera tiba di rumah Ted. Secara kebetulan, Letnan Rob lah yang berperan sebagai negosiator sandera di antara mereka. Dia segera memanggil Ted lalu masuk ke dalam. Ted dengan tenang memberitahu sang letnan bahwa dia telah menembak istrinya. Sang letnan kemudian sangat terkejut saat mengetahui bahwa istri Ted adalah Jennifer, yaitu pacarnya. Dengan segera, Rob segera memeriksa denyut nadi Jennifer. Sementara itu, Ted melangkah maju dan menodongkan pistol ke arah Rob, tetapi sang letnan berhasil mengambil pistol dan menembaki Ted. Letnan itu berulang kali memukul wajah Ted, tetapi segera dihentikan oleh polisi lainnya. So, Mr. Crawford, your gardener tells us that your wife... Ted. Your wife, is she here? Jesus Christ. Akhirnya, Ted ditangkap dan ditahan oleh pihak berwenang. Untungnya, ketika para dokter memeriksa Jennifer, mereka menemukan bahwa ia masih bernapas.
Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan Willy, yaitu seorang wakil jaksa wilayah. Rekan kerjanya kemudian meneleponnya tentang kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Ted. Karena ada saksi-saksi yang tersedia dan kemudian pengakuan Ted, Willy yakin ini akan menjadi kasus yang sangat sederhana, jadi dia memutuskan untuk menanganinya segera. Di sisi itu, Ted tidak meminta pengacara pada sidang pendahuluan karena dia ingin mewakili dirinya sendiri. Baik hakim maupun Willy sangat terkejut bahwa ia berada dalam situasi yang serius, tetapi dia tidak memiliki pengacara dan kemudian menyarankannya untuk menggunakan jasa pengacara. Namun, Ted berisi keras dan meminta untuk dipindahkan ke persidangan sesegera mungkin. Ketika Ted diberitahu bahwa kantor kejaksaan bisa mengganti jaksa penuntut, Ted menyatakan bahwa dia menyukai Willy dan tidak ingin menggantinya. Mr. Crawford, you have been facing some very serious charges here. I strongly urge you to retain. You want to reconsider? Absolutely not. You aware that lack of counsel will not be grounds for an appeal? Oh, I understand. All right then. Case moved to trial at the first available date. Malam itu, sang letnan menemui Willy untuk memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang Ted. Namun, Willy yakin bahwa ia akan memenangkan kasus ini karena bukti dan pengakuan yang ada. Ia kemudian bertemu dengan Nicky Garden yang memperkenalkan dirinya sebagai atasannya. Dia mulai menggodanya, namun sebuah panggilan telepon dari rekan Willy menyela obrolan mereka. Ia menyatakan bahwa senjata yang mereka temukan di rumah Ted tidak pernah digunakan. Selain itu, Ted tidak pernah meninggalkan rumah pada malam itu setelah melakukan kejahatan sampai dia ditangkap, di mana oleh karena itu dia tidak memiliki kesempatan untuk mengganti senjata. Gun is just no good as evidence. Never been fired. Well, the guy never left the house, so the gun is in there. Go find, get a team out there tomorrow and find it. Don't have it. Willy kemudian kembali ke TKP keesokan paginya untuk segera menyelidiki. Dia kemudian menemukan bahwa Ted tidak memiliki mesiu di tubuh atau tangannya. Namun demikian, 4 peluru telah hilang dari selongsong peluru. Namun tidak ada sidik jari pada keempat selongsong peluru tersebut. Dia bersikeras bahwa senjata itu masih ada di dalam rumah dan menginstruksikan temannya untuk terus mencari lalu pergi. The guy's screwing with us. He's stacking the deck. No weapon. No powder on his hand. That's 4 shots fired, 4 bullets missing from the case. Maybe he had time to change, and he never came out. Willy kemudian kembali ke kantornya dan diberikan sebuah berkas yang berisikan dokumen pembuktian untuk kasus tersebut yang telah dia sediakan dengan baik. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa setiap lembar memiliki kata tidak yang ditulis dengan pena merah. Dia pergi menemui Ted dan menemukan di mana yang membuatnya takjub bahwa Ted membacanya seperti sebuah buku. Ted kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menyewa seorang agen rahasia untuk mencari tahu banyak informasi pribadi tentang Willy. Ted menggodanya dengan mengundangnya untuk menjadi pengacara pembelanya, menyarankan agar dia memiliki kesempatan untuk berpindah pihak sebelum keadaan menjadi lebih buruk, tetapi Willy menolak. Sebelum pergi, Ted menceritakan kepada Willy sebuah kisah dari masa kecilnya. Ayahnya, seorang peternak telur, memintanya untuk memeriksa telur-telurnya dan memasukkan telur-telur yang bagus dan yang jelek ke dalam ember di dalam oven. Dia memasukkan 300 telur ke dalam ember oven karena dia menemukan kekurangan dan kelemahan pada semua telur tersebut. Dia mengingatkan Willy bahwa jika Anda melihat dengan cukup cermat, Anda dapat menemukan kekurangan pada apapun. Willy bertanya-tanya apakah dia telah menemukan kelemahannya, dan dia menyatakan bahwa Ted telah menemukannya. You haven't actually discovered anything. I don't need the gun to convict you. You're looking for mine. I've already found yours. Selama persidangan, Willy bergiliran memanggil saksi untuk mengajukan pertanyaan. Ted duduk dengan sangat tenang, menggambar beberapa cetak biru tanpa memperhatikan pernyataan para saksi dan tidak maju ke depan untuk mengajukan pertanyaan. Willy memanggil letnan sebagai saksi dan dia menyatakan bahwa Ted telah mengaku membunuh istrinya. Ted menjawab bahwa sang letnan berselingkuh dengan istrinya dan ia memiliki banyak buktinya. Sang letnan kemudian bangkit dari kursinya dan dengan agresif menerkam Ted. Akibatnya persidangan pun ditunda. He confessed to shooting his wife. What time?
5:12 exactly. Mr. Crawford. Yes, Your Honor. I'm sorry, Mr. Crawford. Did you say something? Yes, I wish to object. I'm sorry, Your Honor, but what would you call it legally when the officer who arrested you was having sexual intercourse with your wife? Rob. Oh, shit. Bailiffs, please! Please! We're in recess. Malam itu, Willy, Ted, dan Hakim duduk bersama. Ted memiliki bukti tentang motel tempat Letnan dan Jennifer menghabiskan waktu bersama karena dia menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidikinya. Selain itu, karena sang Letnan hadir pada saat pengakuan, hal ini mungkin telah mendorong Ted untuk mengatakan apa yang membunuh istrinya hanya untuk menyenangkan sang Letnan. Sebagai hasilnya, hakim menghentikan pengakuan tersebut dan memberikan Willy waktu beberapa hari untuk menemukan lebih banyak bukti, dan jika gagal, Ted bisa dipulangkan. Kemudian, majikan Willy membencinya karena kalah, mengatakan bahwa dia tidak cukup fokus di mana dia datang ke persidangan tanpa persiapan dan akibatnya dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Willy mencoba menjelaskan bahwa ini adalah tipu muslihat, tetapi atasannya tetap pada pendiriannya. Willy kemudian menemui Nikki dan mendapati bahwa Nikki telah meyakinkan atasannya untuk tidak memecatnya. Willy kemudian berterima kasih padanya dan mereka kemudian menghabiskan malam bersama dengan mantap-mantap. Astagfirullah, stay halal brother. Saat kembali ke rumah, dia menerima sebuah paket yang berisi cangkang telur. Dia menjadi sangat marah dan keesokan paginya dia pergi ke kantor bosnya. Willy memberitahunya bahwa dia akan menangani kasus ini sampai tuntas. Atasannya kemudian menyuruhnya untuk mengundurkan diri saja karena jika kasusnya gagal, dia pasti akan kehilangan posisinya tidak hanya di firma hukum yang baru tetapi juga di kantor ini. Namun demikian, Willy bertekad untuk menangani kasus ini karena dia percaya bahwa orang seperti Ted harus dipenjara. Willy segera pergi ke kantor polisi dan menyalahkan temannya karena tidak mendeteksi pistol Ted. Temannya kemudian setuju untuk menggeledah rumah itu untuk terakhir kalinya. You were arrogant and sloppy, and you did damage. I'm not giving you back this case so you can repair your ego. And if there's a way, I'll find it. Someone's got to put him away. Together, I'll go over it one more time. And that's it. Your inability to do your job effectively is making it very difficult for me to do. The gun's in the house. I'm back in trial on Monday. Willy segera mengunjungi sang letnan yang kini diketahui telah depresi, di mana diketahui bahwa sang istri dan anak-anaknya juga telah meninggalkannya akibat beritanya tersebar tentang perselingkuhan sang letnan bersama Jennifer. Kemudian dia pergi ke motel tempat pertemuan sepasang kekasih itu terjadi dan diberitahu bahwa dia akan diberikan rekaman CCTV hari itu. Ketika dia kembali ke kantor, dia menerima telepon dari Ted. Pria itu terus mengejek usahanya. Willy kemudian pergi ke rumah Ted dan menemukan bahwa polisi masih belum bisa menemukan pistolnya. Willy mengawasi rumah itu tanpa merasa sedih dan pergi ke rumah sakit dengan harapan Jennifer akan sadar. Seorang dokter kemudian masuk dan memberitahunya bahwa hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Bahkan jika Jennifer sadar kembali, dia tidak akan bisa berbicara apalagi mengingat siapa yang menembaknya. Kemudian dia diundang ke rumah keluarga Nikki untuk makan, di mana kasus ini dibahas selama makan dan saudara laki-laki Nikki mengejek usaha Willy. Namun dia belum tahu bahwa Willy telah kembali menangani kasus ini dan sangat marah ketika dia mengetahuinya. Nikki berdebat dengan Willy sebentar lalu ia pun pergi. Ayah Nikki yang merupakan seorang hakim mendorong Willy untuk memperjuangkan keadilan. It's not over till it's over. That looked pretty over. I'm actually not. You lied to me. It doesn't work with me. I didn't lie to you. I told you. I went out on a limb. I told Bert this was over. I didn't ask you to do that, Nick.
Malam itu, sang letnan melacak Willy dan menawarkan untuk menanamkan bukti palsu, namun ia menolaknya. Keesokan harinya, dia mendapatkan rekaman CCTV, tetapi karena Ted mengenakan topi, itu tidak cukup untuk bersaksi di pengadilan. Kemudian, Willy dan detektif berdebat karena Willy yakin pistol itu masih ada di dalam rumah dan polisi tidak dapat menemukannya. This guy plans everything down to the hat, okay? He's there because he's got to see it for himself. Jealous. His wife's having an affair. I gotta go make a case out of nothing. He's being an asshole. Malam itu, Willy menelepon sang letnan untuk menerima tawaran untuk memberikan bukti palsu di pengadilan. Jadi, keesokan harinya, dia menggunakan tipu muslihat. Selama persidangan, dia akan menelepon dan memerintahkan sekretarisnya untuk berpura-pura masuk dan membisikkan ke telinganya bahwa mereka telah menemukan bukti baru. Segera setelah persidangan dimulai, Ted akan meminta pembebasan. Ini berarti bahwa terdakwa berargumen bahwa tidak ada juri yang dapat menemukannya bersalah tanpa keraguan yang masuk akal. Seorang terdakwa dapat meminta pembebasan dari semua atau sebagian dakwaan. Karena hal ini sepenuhnya legal, hakim bertanya kepada Willy apakah dia memiliki bukti untuk diberikan. Dia akan menelepon, tetapi kemudian menyadari bahwa Ted terlalu pintar untuk tertipu oleh tipu muslihat ini. Akibatnya, dia mengaku tidak memiliki bukti lain dan Ted segera dibebaskan. Whisper something in my ear about finding the murder weapon. Okay. Your Honor, move for a judgment of acquittal. The prosecutor doesn't have any actual evidence proving that I did anything. I have no further evidence at this time, Your Honor. Motion for judgment of acquittal is granted. Jury is released with our apologies. And the defendant is free to go. Thank you, Your Honor. Hey, Rob, take it easy, huh? Beberapa saat kemudian, terdengar suara tembakan. Willy berlari keluar dan terkejut saat mendapati sang letnan telah bundir di seberang tangga. Sementara itu, Ted diberikan senjatanya dan kemudian pulang ke rumahnya. Willy tetap tinggal di rumah sakit berharap Jennifer akan sadar. Keesokan paginya, Ted tiba di rumah sakit dan Willy khawatir dia akan membunuh Jennifer. Willy menemui Nikki dan memohon kepadanya untuk membantunya meskipun dia tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Nikki berargumen bahwa Ted seharusnya tidak berada di sini dan dia tidak bisa membantunya. Tapi Willy memberitahunya bahwa Ted akan membunuh istrinya, tetapi Nikki tidak peduli. Willy kemudian kembali ke atasannya dan mengetahui bahwa Ted telah mengajukan surat perintah penahanan terhadapnya karena dia sering mengunjungi rumah sakit Jennifer. Menurut atasannya, Ted sudah menjadi warga negara yang bebas, jadi Willy harus berhenti. Willy tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan ayah Nikki yang menandatangani surat perintah yang mengizinkannya pergi ke rumah sakit untuk membela Jennifer. Namun hal itu sudah terlambat, di mana saat ia tiba di rumah sakit, Ted ternyata telah membunuh istrinya. What's going on? Step outside, please. Look, I got a court order. Keesokan harinya, Willy sedang membersihkan garasinya ketika atasannya menghampiri dan memintanya untuk kembali bekerja, namun Willy menolak karena malu. Dia merasa bersalah karena membiarkan seorang pembunuh bebas, tetapi majikannya menjawab bahwa itu sebenarnya adalah percobaan pembunuhan. Hal ini memberinya sebuah ide. Dia melanjutkan membaca dokumen hukum dan memeriksa fakta-fakta yang ada. Ia kemudian bertemu dengan teman detektifnya dan ketika mereka meletakkan telepon di samping satu sama lain, sang detektif keliru di mana ia mengangkat telepon Willy karena keduanya identik. Panggilan telepon Ted yang mengejek Willy membuatnya menyadari sesuatu dan menunjukkannya kepada sang detektif.
Ted kemudian mengundangnya ke rumahnya untuk memberinya hadiah sebelum dia pergi dalam perjalanan. I called to say goodbye. Won't be quite the same without our Jennifer, though, will it? Just let yourself in. Willie kemudian memasuki rumah Ted dan ia menemukan semua tipu dayanya. Willie menemukan bahwa dia membeli pistol seperti yang dimiliki oleh sang letnan, lalu pergi ke motel untuk menukarkan kedua senjata api tersebut. Ketika sang letnan menemukan Jennifer di tanah, dia menukar pistolnya lagi. Dia tahu bahwa sang letnan akan membawa pistolnya untuk ditunjukkan di pengadilan, jadi dia menukarnya kembali. Ted tersenyum, membenarkan bahwa apa yang dikatakan Willie adalah akurat dan mengkritik sang letnan karena membawa senjata yang mereka cari-cari selama persidangan. Ted mengklaim bahwa dia hanya menggunakan satu tembakan, tetapi dia membunuh dua kelinci, yaitu Jennifer dan Letnan Rob. Dia mengatakan bahwa meskipun Willie memiliki bukti, dia tidak dapat menuntut Ted karena orang yang sama tidak dapat dituntut dua kali untuk kejahatan yang sama. Willie di sisi lain menjelaskan bahwa karena Ted telah membiarkan Jennifer mati, dia bisa mendapatkan peluru dari tengkorak kepalanya, membandingkannya dengan peluru dari pistol Letnan, dan kemudian menuntut Ted dengan pembunuhan tingkat pertama, yaitu sebuah tuduhan baru. That's very clever. Admitted, Willie, it was beautiful. Bearing the only piece of evidence, he sat through the entire trial. He used it on himself. See, you can't touch me. Ever. She was alive, but you just had to pull that plug, didn't you? Now she's dead, that's murder. That's homicide first degree, and that's new charges. That's new evidence. Polisi kemudian segera datang untuk menangkap Ted. Di persidangan, Willie sendirian saat persidangan baru akan dimulai, sementara Ted dikelilingi oleh tim pengacara yang sangat hebat dan dibayar mahal. Tamat! Jika dilihat dari endingnya, saya bisa menyimpulkan bahwa Ted bisa memenangkan persidangan pembunuhannya karena ia mempunyai pengacara terbaik yang dapat dibeli dengan uang. Tetapi pada sebuah kalimat, Ted mengerti apa yang dia katakan. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu dapat menemukan kekurangan dalam segala hal. Dan Ted akhirnya membuat kesalahan alias kekurangan. Terlepas dari semua usaha yang dilakukan oleh Ted untuk membalaskan dendam akibat istrinya selingkuh, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Ted. Tetapi orang-orang benar-benar harus setia, bukannya mengkhianati pasangan mereka. Letnan itu mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Tentu saja istri dan anak-anaknya akan meninggalkannya. Apa yang dia harapkan akan terjadi jika anak-anak dan istrinya mengetahui bahwa ayah mereka berselingkuh dengan istri pria lain? Bro berharap orang-orang merasa kasihan padanya. Bro mencoba bertindak seolah-olah dia adalah korban. Moral cerita dalam film ini adalah jangan berselingkuh dengan istri pria lain saat menjadi ayah.